sehingga nanti korek bisa membaca dari awal. Jadi teman-teman sekalian, cara kita untuk membahas dars ini, yang paling pertama dibaca matanya dulu. Matanya dibaca sesuai dengan mabhasnya. Karena sekarang kita mabhasnya tentang tathhirun najasah, berarti dibaca mabhas dari fasal yang membahas tathhirun najasah. Paham nggak Zubair? Nah, setelah dibaca matanya baru syarahnya. Baik, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ayuhat tullab wa talibat hafizakumullah. Hayya bina nabda liqa'ana darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatan al-qari yaqra abyad aymatan minal mukhtasar latif. Naam. Qala al-musannifu rahimahullah. Tekan bos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tsaniyan, tathhirun najasati. Tutahharu an-najasatu bi ihda al-wasilatain. Faslun wa tathhurul khamru idza takhallalat bi nafsiha. Baca yang di matanya dulu. Faslun wa tathhurul khamru idza takhallalat bi nafsiha wa kada an-nabidu minat tamri awiz zabibi wa jildul maitati idza dubigha wa idza tanajjasa syai'un bi bauli kalbin aw khinzirin aw far'i ahadihima aw lu'abihi aw rawthihi aw arqihi aw badanihi wa huwa ratbun ghusila sab'an ihdahunna biturabin tahirin tahurin wa idza tanajjasa turabu bil kalbi fayakfihi sab'u maratin bil ma'i al khalis sab'u marratin bil ma'il khalis wa ma tanajjasa bi bauli sabiyin lam yata'am ghairal labani nudiha wa huwa rashuhul bil ma'i ma'al ghalabati wal mukatharati wa sairun najasati tathuru bil ghasli idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha wa la yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu wa la yathurul ma'i'u idza tanajjasa. Naam. Ibda thaniyan. Qala syarih hafizahullahu ta'ala. Qala syarih hafizahullahu ta'ala. Asanian tathhirun najasati tutahharun najasatu bi ihdal wasilataini al-ula al-istihalatu wasaniyatu al-ma'u. Tarjim. Mensucikan najis dengan dua wasilah, dengan dua perantara. Yang pertama, najis suci dengan cara atau dengan salah satu dari dua metode. Najis suci dengan salah satu dari dua metode. Yang pertama al-istihalah, yang kedua air.
Wa ma'nal istihalati Wa ma'nal istihalati taghayyuru sifati syai'i ma'a baqaihi bihalihi. Amma taghayyaru asy-syai'i ila madatin ukhra fala yutahhiruha falau waqa'at maitatun fi mallahatin fasarat milhan fahiya baqiyatun ala najasatiha walladhi yatuhuru bil istihalati thnani huma. Sampai sini dulu. Makna istihalah yang pertama apa itu? Merubahnya sifat sesuatu bersama yang lainnya bihalihi dan kondisinya. Adapun paham nggak itu maksudnya itu? Istihalah itu gimana? Berubahnya sifat-sifat suatu benda sementara benda itu dalam keadaan asalnya, yang namanya nanti dijelaskan. Jadi secara istilah atau secara pengertian istihalah itu bendanya sama, sifat yang beda. Kalau dia menjadi sesuatu yang lain maka bukan istihalah. Jadi istihalah itu yang berubah hanya sifatnya. Jadi perubahan sifat-sifat benda sesuatu yang mana sementara benda itu dalam keadaan asalnya, itu istihalah. Nah, ini yang selanjutnya, amma taghayyuru syai'i ila madatin ukhra fala yutahhiruha. Kalau ada perubahan sesuatu yang mana dia itu menuju ke zat yang lain, maka itu tidak mampu untuk mensucikannya. Misal di sini ada hewan mati, ada bangkai yang mana dia itu berada di garam sehingga dia jadi garam. Maka dalam konteks ini bukan disebut istihalah karena bangkainya jadi garam. Kayak gitu. Nah, maka kalau ada bangkai, asalnya bangkai kok jadi garam, maka itu tidak bisa disucikan. Nah, itu bukan maksud istihalah. Nah, di sini nanti disebut sama syarih ada dua hal yang bisa disucikan dengan metode istihalah. Yang pertama khomer, yang kedua kulit bangkai. Coba dibahas, yuk dibaca dulu. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wal muradu bitakhalliha an tasira khallan wa kanat al-khamru muhtarimatan wa hiya allati usirat biqasdi alla takuna khamran aw ghaira muhtarimah al-kafiri fa muhtarimatun mutlaqan li'annahu la yaqtaqidu. Apa tadi? Au ghairu muhtarimah wa hiya allati usyirat biqasdi kauniha khamran. Hadza in kana al-'asiru laha musliman. Ini dulu coba. Jubair, terjemahan Jubair. Khamar yang berubah dengan sendirinya, dan maksud dari berubah dengan sendirinya adalah jika ia berubah menjadi kholan, sama saja. Kholan itu apaan? Cuka. Nah, kemarin ingat kalau disebut istilah khomer itu maksudnya perasan apa? Perasan anggur. Berarti dia perasan anggur itu kalau berubah maksudnya apa? Takhallalat, ini berubah dengan sendirinya, itu maka menjadi cuka kan. Nah, ini nanti saya sebelum itu yang disebut khomer itu berarti perasan anggur.
Kalau ada perasan selain anggur, itu istilah dalam fikih namanya nabidh. Apa? Nabidh. Oke, itu dulu dipahami dulu. Lanjut, sawaun kanat al-khamru muhtarimatan. Sama saja jikalau khamar itu yang dimuliakan, Ya, suci, khamr suci itu gimana maksudnya? yang dia itu diperas dengan maksud agar tidak menjadi khamar Ya, atau tidak atau tidak suci, yang memang dia diperas dengan tujuan untuk menjadikan khamr. Ini kasusnya jika pemeras ini. Jika yang memeras ya. Pemerah. Kalau pemerah itu kan kalau khamr kok diperah mana? Ya, jika pemeras khamr itu adalah seorang muslim, itu ada pembagian dua tadi. Kalau niat dari awal dia pengen jadi khamr, maka dia nggak suci. Tapi kalau niatnya awal itu tidak untuk khamr, maka dia suci. Terus amma khamratu al-kafiri fa muhtarimatun mutlaqan li'annahu la ya'taqidu tahrimaha. Adapun khamr yang diperas oleh seorang non muslim, maka dia itu suci sepenuhnya karena hakikatnya di sini seorang yang bukan muslim itu tidak meyakini larangannya. Nah, maksudnya tadi awal khamr itu kan tidak suci, tapi dia punya potensi jadi suci kalau dia berubah dengan sendirinya. Berubahnya jadi apa? Cuka. Berubahnya itu bukan berubah bendanya, sifatnya. Yang awalnya dia khamr jadi cuka. Beda yang di awal tadi, dia bangkai jadi garam. Itu kan sudah berubah. Kalau ini enggak, bendanya masih sama. Yang awalnya sifatnya khamr. Nah, di sini nanti disebutkan wa innama tathuru idza takhallalat binafsiha. Kalau ada khamr itu bisa menjadi suci kalau dia berubah dengan sendirinya. Li'anna illatan najasatiha aliskau qad zala. Karena ilahnya, ilah itu apa? Sebabnya, sifat yang menjadikan dia itu dianggap tidak suci, yaitu memabukkan, telah hilang. Sama, dia bendanya sama itu. Cuman yang awalnya dia itu diperah kok jadi khamr, dengan berjalannya waktu menjadi cuka, maka ketika dia menjadi cuka, dia suci kembali. Nah, ini disebutkan lagi selanjutnya, walau naqalaha min zillin ila syamsin au aqsihu au akasahu au aqsuhu au qada nara tahtaha fa innaha tathuru aidan li'anna hadzal fi'la khalin an wad'in 'ainin fiha bi khilafi ma law wudi'at fiha ainun kabasalin fa innaha la tathuru. Ya. Jadi dua kata kunci yang perlu kalian ingat, bahwa ketika sebuah khamr itu berubah, yang pertama dengan sendirinya, yang kedua itu hilang sifat iskarnya, maka dia suci. Nah, di sini dicontohkan kalau dia sucinya karena bendanya ditaruh di tempat yang terkena matahari atau dia dipanaskan dengan api, maka dia itu ketika berubah sifatnya tadi dia menjadi suci. Berbeda kalau dia itu dimasukin dengan bahan-bahan tertentu yang mana bahan itu memproses si khamr tadi menjadi cuka, maka tidak boleh. Jadi kalau dia dimasuki, entah ada ndak yang metode atau barang-barang tertentu yang pakai kimia dan sebagainya dimasukkan ke dalam khamr tadi terus dia berubah, maka itu nggak jadi suci. Karena dia ada sesuatu yang kemudian merubahnya, bukan karena sendirinya. Dan di sini disebutkan kabasolin, misal
cemplungin bawang atau sejenisnya yang mana itu diharapkan untuk bisa menghilangkan si iskarnya tadi atau sifat memabukkannya tadi. Nah, itu adalah metode istihalah. Jadi bendanya sama, yang berbeda atau yang berubah apanya? Sifatnya. Yang kedua, jildul maitati idza dzubikha. Jildul maitati idza dubigha liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dubigha al-ihabu faqad tahura. Wad-dibaghu wad-dubigha. Coba diterjemahkan. Kulit mayit, kulit hewan mati jika disamak. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kulit hewan yang telah mati disamak maka menjadi suci. Wa tubigha naza'a fasalatil jildi min syahmin wa damin biharrifin walau najisan bihaitsu yanqihi minar rutubati wal Yunaqihi minar rutubatil mu'affinati lahu fala ya'udu ilaihi an-natnu wal fasadu law nuqi'a fil ma'i. Terjemahkan. Dan disamak yakni memisahkan bagian-bagian kulit dari Bagian-bagian sisa kulit daripada lemak dan darah dengan sesuatu yang sepah, dengan sesuatu yang tajam, ya, dengan benda-benda yang menyengat, dengan benda-benda yang sepah. Dan jikalau najisnya dari sisi yang mana tadi itu dengan metode tadi itu diharapkan dapat membersihkan kulit tadi dari sesuatu yang menyebabkan lembab. Jadi kalau kamu itu lihat sesuatu yang lembab itu kan gampang untuk dihinggapi oleh bakteri, jamur seperti itu. Maka kalau ada kulit kemudian disamak itu inginnya supaya hilang apa tadi? Sisi-sisi yang membuat dia lembab. Dan juga mengembalikan si kulit itu tadi agar apa? Tidak mudah, tidak berbau busuk ataupun membusuk. Kalau ada kulit yang masih ada sisa lemaknya atau sisa darahnya, itu kan nanti kulitnya jadi lembab. Kalau lembab maka akan muncul kotoran-kotoran atau jamur yang mana itu akan menimbulkan bau busuk atau menyebabkan si kulitnya busuk. Maka dengan metode dibak tadi, samak tadi, itu diharapkan hal-hal yang menimbulkan potensi busuk itu bisa dihilangkan. Lanjut. Wala yakfi tanziful jildi binahwi turabin aw milhin aw wad'ihi fi syamsi wa in taba rihuhu idh la yazilu ufunatahu wa yumkinu istikhdami wa munazzafati al-asriyati dhatil qudrati ala izalati ma dzukira. Dan tidak cukup untuk membersihkan kulit dengan semisal tanah atau garam atau menaruhnya di bawah matahari, dan jika dan walaupun hilang baunya, karena itu tidak menghilangkan kotorannya. Jadi nggak cukup membersihkan kulit itu dengan hanya memberikan garam, menjemur, walaupun hilang baunya, karena substansinya ataupun tujuannya belum tercapai. Nanti kotorannya masih ada itu. Maka di sini kata syarih, ya kalau memungkinkan menggunakan bahan kimia yang punya
kemampuan untuk menghilangkan najis yang ada di kulit itu. Wa yajibu waslul jildi ba'da dzibaq, dan wajib mencuci kulit setelah disamak. Wa yathuru zahirul jildi wa batinu, amma sya'ru fala yathur li'adami ta'athurihi bittibaq lakin yu'fa an qalilihi urfa. Bersihkannya dalam sama luar. Kalau rambut itu tidak bisa disucikan. Adapun kalau rambut yang nempel di kulit, kalau cuma sedikit itu nggak apa-apa. Tapi kalau banyak nggak boleh. Ini dulu pas kita ngobrol-ngobrol ada siapa ya, temen Ustadz tuh. Dia pakai gantungan kunci dari bulu hewan. Itu sempat ditanya, itu bulunya najis apa enggak itu? Kira-kira bulu hewan najis enggak? Ya lihat dulu, kalau dia jadi bangkai diambil bulunya najis nggak? Najis. Kalau dia tidak disembelih dengan sembelih syar'i maka najis. Itu. Keren itu bulunya halus, lembut. Buat apa? Buat gantungan kunci. Tapi lihat itu, apakah itu najis atau enggak ya? Dilihat itu buatnya seperti apa. Kalau dia ternyata membuatnya dari hewan bangkai maka tidak suci. Seperti yang kemarin disampaikan juga, kulit yang disamak udah bersih boleh dimakan nggak? Tergantung apa? Hah? Ya, kalau ternyata tadi disamak, berarti kalau disamak itu kondisinya disembelih nggak itu? Enggak. Berarti kalau kulit yang sudah disamak, boleh nggak kulitnya dibikin krecek? Kalau mazhab qaulul qadim boleh, tapi qaulul jadid dan mu'tamad enggak boleh. Jadi kulit walaupun sudah disamak enak banget kalau dibikin krecek atau kerupuk, enggak boleh kalau dia dari bangkai. Dan juga disebutkan di terakhir wajil mudzakkar tahir fala yajibu dzibbuhu. Kalau kulit dari hewan yang disembelih dengan sembelihan syar'i nggak perlu disamak karena dia sudah suci, nggak wajib untuk disamak. Jadi kalau mau bikin apa itu di masjid-masjid yang klasik itu kan pakai beduk, pakai kulit sapi, sapinya dari sapi kurban misal, udah nggak perlu disamak lagi. Kalau nggak perlu, kalau perlu ya nggak apa-apa karena dia sudah suci. Tapi kalau memanfaatkan dari sapi yang tiren, sapi tiren mati kemarin itu, wah ini gede banget kulitnya, kalau dibuang sayang gitu kan, ya disamak dulu. Seperti itu. Khairul, boleh nggak tadi sapi tiren tadi kulitnya dibuat beduk? Nggak boleh. Disamak dulu. Kalau sudah bersih baru boleh. Oke. Wa kadza jildus samaki fa innahu tahirun qabla al-mauti wa ba'dahu li anna maitatahu tahira. Kalau ikan mau dia dalam keadaan hidup ataupun mati, dia tetap suci. Oke. Itu adalah metode apa yang pertama tadi? Istihalah. Istihalah berarti tadi ada berapa metode, Fatih? Ada berapa cara? Ada berapa yang bisa dengan metode istihalah tadi, ada berapa? Dua. Apa itu, Fatih? Oh, Nabil, saya pesen ini nanti ya. 2 set. Oke. Habis ini. Ada berapa Zafira tadi? Yang metode istihalah ada berapa? Yang dipakai bisa disucikan najis dengan metode istihalah ada berapa benda tadi? Ismul amninya yang akhwat siapa? Anami? Hah? 2 set ini. Pesen 2 set.
Ada berapa? Anami. 2, 1 tadi apa? Homer, yang 2 kulit bangkai. Gozi masih hidup nggak? Alhamdulillah. Itu panggilnya Gozi apa Fatur? Nah itu lebih potongannya ada bagus tuh, udah bagus, potongan syar'i. Ya, tidak seperti Trump itu. Tapi tetap kurang baik, karena yang baik itu seperti siapa ya? Seperti Nubairul bagus, seperti ini. Seperti Adam bagus. Iya. Nah seperti ini ya, jadi pakai peci itu bagus. Oke. Lanjut. Amma ma yadhur bil ma'i fa baqiyatu an-najasati wa hiya ala thalathati aqsam. Adapun yang disucikan dengan air itu adalah sisa-sisa atau najis-najis yang belum disebutkan. Dan najis-najis tersebut terbagi dari 3 bagian. Yang pertama najis mughalladhah, yaitu najis dari anjing dan babi. Fal wajibu ghuslu ma'a sabah sab'a marratin bima'in tahur. Ihdahunna biturabin tahurin illa idza kana turaban fala yajibu tartibuhu wa limasjid turabi bil ma'i salah satu kaifiyat. Coba Zubair diterjemahkan. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Dia adalah najis dari anjing dan babi. Maka wajib mencuci apa yang menimpa dari anggota badan. Apa-apa yang terkontaminasi itu wajib dicuci 7 kali dengan air yang suci dan mensucikan. Kalau tohur itu kan suci dan mensucikan. Kalau tohir itu suci tapi tidak mensucikan. Terus Salah satunya dengan tanah yang suci dan suci dan mensucikan. ya, Kecuali jika tanah itu tidak wajib. kecuali kalau najisnya berada di tanah, maka nggak perlu dicampur tanah lagi. Orang najisnya udah di tanah kan. Illa idza kana turaban fala yajibu tartibuhu. Kalau najisnya itu ada di tanah, misal ada anjing kencing di tanah di rumahmu, maka nggak perlu ditambah tanah lagi gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa cara untuk mencampur antara si air dengan turab. Ini ingat ya, di sini turab, jangan keliru debu, tanah bukan debu. Ada 3 metode. Yang pertama, an yumzajal ma'u wat turabu ma'an. Itu tanah dan juga air tercampur. Artinya air keruh. Air keruh kan definisinya air yang tercampur dengan apa? Tanah. Maka itu yang paling baik untuk membersihkan najis mughalladhah. Atau yang kedua, meletakkan tanah di tempat yang terkena najis, kemudian dicampur dengan air setelahnya. Atau yang ketiga, meletakkan air dulu, baru tanah, dan dicampur sebelum dibersihkan. Wala ya'taddu bitartibi qabla izalatil ain wala qabla izalatil awsafi illa in azalahu al-ma'ul musahib lit-turab wa yakfi sab'u jarayat aw tahrikuhu sab'a marrat thumma idza lam yatazul ainun najasati illa bi arba'ati ghusalat mathalan khusibat wahidah. Kadang ada najis yang belum hilang daripada
benda. Maka kalau ainun najasahnya, bendanya belum hilang, itu enggak dianggap hitungan pertama. Misal ada baju kena kotoran dari 2 hewan ini ya, entah 2 hewan ini atau peranakan dari anjing dan babi atau dari hewan ini dengan hewan yang suci, maka ketika si kotorannya itu kena di benda dan ainun najasahnya belum hilang, maka itu belum diambil satu. Ustadz ulang. Tadi untuk mensucikan najis yang kena 2 hewan tadi, kira-kira berapa kali tadi? 7 kali kan, basuhan salah satunya kan tanah. Nah permasalahannya kalau misal bendanya itu belum hilang atau sifatnya masih ada, maka itu walaupun kamu udah 5 kali masih dihitung sekali karena hakikatnya masih ada. Kalau dia sudah hilang, barulah mensucikannya dihitung 1. Jadi kalau kamu 4 kali baru hilang baunya atau baru hilang warnanya, maka itu baru dihitung sekali walaupun kamu udah membasuh 5 kali, kayak gitu maksudnya. Kemudian di sini juga disebutkan wala yaqumu maqamat turabit tahur ghairuhu minat turabil musta'mal wasabun wa ghairihima. Kemarin disebutkan juga tanah yang suci dan mensucikan ini tidak tergantikan dengan posisi tanah yang mustakmal. Gimana tuh tanah mustakmal tuh? Ini istilah-istilah fikih dalam mazhab Syafi'i harus diingat ya. Ada tahur, ada tahir, ada mustakmal. Nah itu harus diapalin. Jadi tanah mustakmal itu tanah yang sudah dipakai itu bersuci. Kasusnya dengan orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum bersuci dengan tanah, kemudian tanah yang dipakai itu otomatis menjadi mustakmal. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Sedangkan tanah yang dipakai untuk mensucikan najis daripada babi dan anjing tadi harus tanah tahur atau turab tahur. Gak boleh tanah yang sudah dipakai untuk tayamum digunakan kembali untuk apa? Membersihkan najis tadi. Jelas ya perbedaannya mustakmal dengan tahur ya. Oke. Kalau tercampur sama pasir sedikit masih oke lah. Tapi kalau tanahnya itu lebih dominan pasirnya atau debunya, itu nggak boleh. Jadi tanah yang diboleh itu benar-benar pure tanah. Jadi misal kamu tayamum terus ngambil daripada debu-debu di tembok itu boleh nggak tuh? Nggak boleh. Kamu membersihkan najis anjing atau babi, ngambil dari debu-debu di meja, misal lama ada meja nggak dipakai, ada debu-debunya, boleh nggak bersihkan pakai itu? Enggak, karena itu nggak dianggap apa? Tanah. Dianggap tanah itu ya namanya letrek tanah. Kalaupun dia tercampur dengan sedikit debu ataupun pasir itu masih oke. Tapi kalau kamu nyebut tayamum pakai debu, debunya mana? Debu gorden, udah 5 tahun nggak dipakai, debunya banyak. Boleh nggak? Nggak boleh. Oke. Kita lanjut. Yang kedua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu diantara jenisnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun menurut hitungan hijriah dan belum makan apapun kecuali daripada susu dari ibunya atau ASI. Nah, di situ cara membersihkannya atau mensucikannya dengan memercikkan air ke bagian yang terkena baul anak laki-laki tadi. Lanjutnya di situ disebutkan wahuna arba'atu quyut. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kaunuhu baulan fa ghairul bauli kal ghaid wad dami wal qai yajibu ghusluhu. Kalau bukan air kencing, dia itu BAB misalnya atau darah atau muntahan, itu nggak cukup dipercikkan tapi harus dicuci. Yang kedua, ini khusus bayi laki-laki, nggak termasuk bayi perempuan. Kalau bayi perempuan tetap berlaku harus dicuci.
Ini berdasarkan dari hadis Kanjeng Nabi, yuksalu min baulil jariyah wa yarushu min baulis sobi. Air kencing anak perempuan itu harus dicuci, sedangkan air kencing anak laki-laki cukup dipercikkan. Yang ketiga, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, belum memakan apapun daripada makanan. Dia mencukupkan dari ASI atau yang semisalnya ya. Kalau dia itu sudah meminum, misal minum susu, kemarin disebutkan susunya susu formula, itu dia udah nggak berlaku lagi memercikkan air tadi kalau kena air kencing anak laki-laki. Kenapa? Karena susu formula itu dianggap sudah bukan susu murni, karena dia biasanya sudah mengandung vitamin, mineral yang dicampur dalam susu itu tadi. Nah, di sini yang terakhir belum mencapai 2 tahun, yang mana disebut 2 tahun itu berdasarkan hitungan hijriyah atau komariah ya. Kalau dia sudah lebih walaupun 1 hari, maka hal ini tadi tidak berlaku. Oke. Terakhir, najis mutawassito, yaitu seluruh najis-najis yang belum disebutkan. Nanti kira-kira ada 2 jenis teman-teman. Yang pertama an-najasatu al-ainiyah, yang kedua an-najasatu al-hukmiyah, najasatu hukmiyah. Najasah ainiyah itu najis yang dia wujud dan sifatnya masih terlihat secara indera. Nah, kalau disebut sifat-sifat dari najis itu berarti mencakup 3 hal. Apa kemarin? Apa Rofe? Kalau disebut sifat-sifat yang masih bisa dirasakan oleh indera, perasa itu apa aja? Bau, rasa dan warna. Nah, di sini dibedakan antara 2. Ada marhalah ta'assur, ada marhalah ta'adzur. Misal kemarin kamu pas Idul Adha, ada pasukan pencuci babat. Ada di sini. Ya. Itu babat itu kan bersihkannya effort banget itu. Mengeluarkan kotorannya, belum lagi nanti nyikatnya. Itu kan tangan bisa bau tuh. Nah, selain bau, ada kena warnanya. Kalau pas bersihkan babat, hilang warnanya, masih sisa baunya, dan kamu sudah berusaha minimal 3 kali kamu cuci berulang-ulang, kok baunya masih ada, tapi warnanya sudah nggak ada, itu namanya marhalah apa? Ta'assur. Maka sudah nggak apa-apa. Jadi pilihannya 2. Kalau tersisa 1, warnanya saja atau baunya saja, maka dia marhalahnya ta'assur dan dia sudah apa? Dianggap suci. Tapi kalau dua-duanya masih kekumpul tuh, warnanya masih habis bersihkan babat, tangannya masih kuning, baunya masih bau babat, maka dia belum suci dianggap. Nah, jadi kalau salah satunya boleh. Kamu udah berusaha nih, udah pakai sabun, udah berkali-kali, kok baunya masih ada saja atau warnanya saja, maka itu dianggap suci. Itu masuknya marhalah apa? Ta'assur. Atau konteksnya misal kamu pas nyembelih kemarin, kena bajumu darah daripada hewan, terus udah kamu cuci berkali-kali nggak hilang-hilang, ya sudah, itu berarti sampai kamu masuk keyakinan ini bakal hilang nih, ini nggak akan hilang kecuali bagian daripada kainnya dipotong, maka itu masuknya marhalah ta'adzur. Jadi kalau kainnya tadi kena darah, kamu udah cuci berkali-kali, kamu udah pakai alat kebersihan kayak Baiklin dan sejenisnya, nggak hilang, dan sampai kamu di kesimpulan ini bakal hilang nih kalau dipotong nih,
Nggak mungkin hilang kalau pakai alat-alat kebersihan. Maka itu masuk ke marhalah ta'adzur dan itu dianggap suci. Ya karena di syariat yang dulu kalau kena najis itu dipotong udah kainnya, nggak bisa dibersihkan lagi. Jadi kalau kena najis dipotong. Dan kalau lihat syariat dulu, salah satu cara untuk bertaubat kan apa? Ya. Maka alhamdulillah kita dengan syariat Islam ini, syariat Nabi Muhammad yang disempurnakan, yang sulit menjadi mudah, yang mudah menjadi lebih mudah lagi. Ingat ya tadi, kalau dua sifatnya masih terkumpul, maka dia belum dianggap suci. Kalau dia tinggal satu dan kamu udah usahakan, dia dianggap suci. Oke. Yang terakhir najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah itu, Zubair? Yang tidak diketahui, tidak bisa diketahui dengan panca indera. Ya, misal Zubair punya adik tidur di kasur, dalam waktu setahun itu dia yakin tuh pasti si bayi ini ngompol nih, nggak mungkin enggak, dan dia pasti tidurnya ngompol di pojokan itu, walaupun baunya udah nggak kelihatan, nggak kebau, warnanya juga ompolnya nggak kelihatan. Misal dirasain udah nggak ada bau-bau rasa pipisnya gitu kan, itu secara hukum masih dianggap belum suci. Nah cara mensucikannya sederhana, cukup diguyur oleh 1 kali air. Ini penting, ini yang punya adik bayi atau yang dia punya keluarga yang masih kecil, ya ragu akan kesuciannya, maka ketika yakin itu si bayi pasti tuh pipis di situ tuh, cuman kalau udah nggak ada baunya kan, hebat sekali nggak ada baunya itu, tetap itu kamu secara hukum masih dianggap tidak suci. Cara mensucikan cukup dibilas dengan air sekali saja. Yang nggak bisa disucikan kata Kanjeng Nabi, di sini ya di syarih di nazimnya, wala yathurul ma'u idza tanajas, enggak bisa disucikan benda cair yang kena najis. Ada minyak kena darah walaupun cuma 1 tetes, maka itu sudah menjadi najis, tidak bisa disucikan, ya sudah dibuang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika seseorang yang bertanya tentang minyak samin yang kemasukan tikus, bagaimana cara untuk mensucikannya? Katakan Kanjeng Nabi, in kana jamidan fa'alquha wa in kana ma'ian fa'ariquhu. Kalau dia itu benda padat, misal keju kemasukan tikus, ya udah kejunya dibuang tuh. Atau tadi kayak benda cair, minyak ataupun parfum kemasukan apa, bangkai cicak itu atau apa, atau sejenisnya ya, nah maka itu ya sudah dibuang semuanya. Kata nazim, kata syarih, falau amkana tahruhu lam ya'mur bi iraqatihi li'annahu idha'atu malin. Kalau bisa disucikan, nggak mungkin disuruh untuk dibuang karena itu termasuk kemubadiran. Wallahu a'lam bishawab. Untuk qori selanjutnya, tolong metode membahasnya seperti itu, dan semoga 2 pekan yang akan datang kitabnya sudah tersedia. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.